TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan dermaga Sabang pada kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang atau BPKS tahun anggaran 2004-2011 dengan terdakwa PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Susanti Arsiwibawani menghadirkan saksi ahli dari BPK Kristianto Arinugroho. Yang mulia, dalam sidang hari ini kami menghadirkan saksi dari Bapak Kristianto Arinugroho, kata Jaksa KPK M. Asri Irwan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 9 Juni 2022. Dalam persidangan, Jaksa KPK M. Asri Irwan menanyakan kepada ahli Kristianto Arinugroho tentang indikasi adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan dermaga Sabang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Saudara ahli, berapa hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan tim auditor BPK dalam pekerjaan pembangunan dermaga Sabang pada kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang atau BPKS tahun anggaran 2004-2011? Tanya jaksa. Silakan perwakilan dari para terdakwa. Masing-masing klausul kontrak tiap tahunnya. Pertanyaan saya, yang mana yang saudara anggap pekerjaan utama, sedangkan pekerjaan spesialisasi ditanyakan oleh penasihat hukum kami saudara tidak mengerti gitu. Apa, di mana pekerjaan utama yang dimaksud? Pekerjaan utama itu apa? Ya, pekerjaan pemancangan, pemasangan tiang pancang di dermaga atau pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh subkontraktor tersebut. Apakah itu bukan pekerjaan spesialisasi? Apakah Nindya Karya hanya kerja pemancangan, utamanya adalah pekerjaan pancang? Jadi kami melihatnya awalnya dari proses dari proses awal, mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, pelaksana sampai dengan pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan kami melihat bahwasanya Nindya Sejati tidak punya kualifikasi. Karena apa? Ya karena pekerjaan utamanya dialihkan kepada pihak lain. Baik, tadi jaksa penuntut menanyakan bahwa apakah saksi mengenal Nindya Karya? Tahu Nindya Karya? Tahu. Dia grade berapa Nindya Karya? Nindya Karya itu perusahaan besar, punya grade 7. Punya keahlian khusus untuk semuanya. Pertanyaannya, apakah saudara tahu itu? Saya tidak sampai ke sana melihat dia grade berapa apa enggak. Tapi kami melihatnya itu adalah Nindya Sejati. Ya. Baik, terima kasih yang mulia. silakan perwakilan terdakwa PT Tuah Sejati. Saudara ahli, sesuai dengan investigasi saudara telah berkesimpulan tadi bahwa ada kerugian negara, ada markup, ya. Saudara ahli, saya minta pendapat saudara. Ini kan saudara tadi menyatakan APBN, berarti negara sudah menentukan anggaran. Oke. Lalu kalau menurut saudara ahli berdasarkan pemeriksaan dokumen apa semua yang saudara lakukan 2013 sampai 2014, saudara menyatakan ada penggelembungan HPS. Pertanyaan saudara, apakah angka yang ditentukan oleh negara dalam arti ini Departemen Keuangan itu sudah terjadi penggelembungan atau belum? Ini sebetulnya di luar lingkup saya untuk menjawab hal ini. Bagaimana saudara mengatakan di luar lingkup? Ada angka yang diterima kontraktor, saudara tadi katakan kan 700 sekian. Itu kan sumbernya dari negara. Betul? Iya. Lalu saudara menyatakan di sampingnya mengatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan itu sebesar itu. Namun pun itu masih saya ragukan karena saudara tidak tahu berapa jumlah luas
dermaga. Jangan ketawa saudara. Iya. Saudara ahli, jangan ketawa. Ini persidangan serius. Dan saya tanya saudara, menurut keahlian saudara, pertanyaan saya tadi, anggaran yang ditentukan oleh negara, lalu Anda datang memeriksa setelah proyek selesai, itu hanya 400 sekian, ada kerugian 300 sekian. Di mana letak kesalahan? Apakah di kontraktor, pelaksana, ataukah di pemilik proyek, ataukah memang di negara? Keberatan yang mulia. Coba dibuka lagi slide-nya. Penyimpangan tadi. Yang penyimpangan 1, 2, 3. Nah, itu Nah, di tahap apa? apakah penyimpangan-penyimpangan ini kemudian mengakibatkan perhitungan saudara yang sebagaimana tadi dijelaskan metodenya, kemudian menyimpulkan ada 330 berapa miliar tadi, itu akibat dari ini? Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan 1, 2, 3 ini? Iya, benar yang mulia. Nah, dibalik sekarang pertanyaannya. Masih belum mengerti jawabannya, saudara penasihat hukum? Yang saya tanyakan yang mulia, ini kan ada budget anggaran yang sudah ditentukan oleh negara yang mulia. 700 sekian tadi itu. Slide-nya dibuka, coba. Nah, ini yang mulia, 700 sekian itu kan dari negara. Lalu dia berkesimpulan di ujung yang mulia, 409 itulah real biaya yang dikeluarkan dalam proyek pembangunan dermaga Sabang. Terus? Lalu pertanyaan saya yang mulia, penentuan angka yang keluar dari negara, lalu BPK datang mengatakan 409, itu yang kami tanyakan yang mulia. Di mana sisi dia berkeyakinan bahwa angka 4,9 itu adalah angka real yang digunakan dalam membangun dermaga Sabang? Mundur lagi. Coba satu kali lagi aja dijelaskan. Itu aja yang mulia, cukup kalau itu sudah dijawab. Satu kali lagi aja dijelaskan. Baik, izin yang mulia, saya menjelaskan munculnya angka 409 yang mulia, betul ya? Itu ya. Baik. Jadi untuk menghitung berapa nilai real yang dikeluarkan oleh Nindya Sejati, kami menghitung seluruh pengeluaran, seluruh pembayaran yang dilakukan kepada subkontraktor dan seluruh biaya-biaya yang operasional yang dikeluarkan oleh Nindya Sejati. Inilah hasil penghitungan kami, 435 miliar,89. Selanjutnya, inilah layar pertama berapa nilai pekerjaan dermaga Sabang. Selanjutnya hasil pemeriksaan ahli dari ITS. Atas pertanyaan jaksa KPK, saksi ahli Kristianto Ari Nugroho menyebut kerugian negara mencapai 313 miliar rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan tim audit dalam proyek ini ada kerugian negara sebesar 313 miliar 345.745.535 rupiah, ujar saksi ahli. Lebih lanjut, Kristianto menyatakan Nindya Sejati tidak layak mendapatkan keuntungan dalam proyek pembangunan dermaga Sabang karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan, sehingga keuntungan yang diperoleh Nindya Sejati sebesar 313 miliar dihitung BPK sebagai kerugian negara. Dalam LHP kami sesuai dengan tujuan pemeriksaan bahwa ada penyimpangan dalam pekerjaan dermaga Sabang. Nindya Sejati tidak layak mendapat keuntungan karena memperoleh pekerjaan tersebut dengan cara yang tidak wajar. Kemudian dalam pelaksanaannya pun dia mengalihkan pekerjaan pada pihak lain sehingga laba atau keuntungan yang diperoleh Nindya Sejati sebesar 313,3 miliar kita abaikan. Dan itulah yang kita anggap sebagai kerugian negara, ujarnya. NK Nindya Karya sebagai mengaudit investigasi NK juga. Dalam hal ini terkait dengan restitusi pajak ya, Bapak yang tanyakan terkait dengan restitusi pajak. Begini, karena kan yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Nindya Karya.
Tadi saudara sudah terangkan bahwa yang saudara periksa itu adalah KSO Nindya Sejati. Pertanyaan saya, apakah saudara dalam mengaudit investigasi itu juga memeriksa NK? Tidak, jadi yang kami periksa adalah Nindya Sejati. Nindya Sejati Selaku saja, bukan KSO. NK ya. Baik. Kemudian saudara pernah datang ke lapangan, ke proyek tersebut? Pernah. Pernah. Apa yang saudara lihat di sana? Itu tahun berapa? Saya lupa, di awal tahun 2014 sepertinya. Awal 2014. Iya. Apa yang saudara lihat? Apakah bangunan itu jadi atau tidak jadi atau bagaimana? Ini yang kami lihat. Enggak. Saya bertanya sama saudara, tidak perlu tunjukin ke situ karena direkam juga nih Pak. Ya. Apa yang saudara lihat? Apakah bangunan itu jadi atau tidak jadi? Iya, jadinya seperti inilah yang kami lihat, jadinya seperti ini. Jadi ya. Tadi saudara bilang ada HPS bocor ke NS. Maksudnya HPS bocor ke NS itu apa ya Pak? Jadi izin yang mulia menjelaskan bahwasannya HPS ini pertama digelembungkan oleh PPK. Nah kemudian ketika penunjukan langsung tentunya kan ada penawaran harga yang diajukan oleh Nindya Sejati. Nah dalam hal ini ternyata informasi mengenai HPS ini rinciannya, detailnya itulah yang menjadi dasar dari NS dalam mengajukan penawaran harga. Penawaran harga untuk apa Pak? Untuk penunjukan langsung tersebut. Penunjukan langsung di tahun berapa? Di tahun 2006, 2007, 2008, 2009 sampai dengan 2011. Artinya tadi kan saudara juga bilang mengenai pembangunan di tahun 2004 ya. Apakah saudara juga memeriksa mengenai proses tendernya di tahun 2004? Iya. Apakah itu penunjukan langsung? Melalui pelelangan. Pelelangan. Iya. Lalu saudara tadi bilang di tahun 2004 itu tidak ada pekerjaan. Pertanyaan saya satu, apakah saudara bisa membedakan antara subkontraktor dengan supplier? Bisa. Subkontraktor itu apa? Subkontraktor itu juga selain pengadaan barang, dia juga yang melaksanakan pemasangan pekerjaan itu. Jadi satu paket. Kalau supplier? Supplier pengadaan barang, misalnya seperti beli apa sih, semen atau, nah itu supplier. Gimana? Bagaimana? Kurang dengar saya. Untuk subkontraktor ini mulai dari pengadaan barang sampai dengan pemasangannya. Ya. Dan itu ada kontraktualnya. Seperti itu. Kalau supplier? Kalau supplier hanya pengadaan barangnya saja. Di tahun 2004 saudara bilang tidak ada pekerjaan ya? Iya. Saudara tahu dari mana? Dari resume BAP yang kami terima. Resume? Resume BAP. Resume siapa Pak? Ada sebetulnya dalam laporan kami, apa yang ini ada di sana. Oh, karena menurut keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebelumnya itu memang belum ada karena masih mobilisasi alat. Dan berikutnya ada tsunami jadi tidak berlanjut. Bukan tidak ada pekerjaan Pak? Izin yang mulia menjelaskan kontrak berakhir 16 Desember 2004. Peristiwa tsunami pada tanggal 26 Desember. Ya. Jadi ada beda 10 hari dari selesainya kontrak. Pada saat saudara mengaudit investigasi, apakah saudara juga memeriksa adanya konsultan pengawas dalam proyek tersebut? Konsultan pengawas beberapa kita, selain dari resume BAP yang kami peroleh dari penyidik, ada yang beberapa kami melakukan klarifikasi, berdiskusi mengenai hasil-hasil apa yang ada di resume BAP-nya dia. Lebih pada klarifikasi,
lebih pada klarifikasi. Betul. Lalu saudara tadi menyimpulkan banyaknya seperti pelaksanaan yang tidak sesuai. Itu kan juga sebelumnya harus ada persetujuan dari konsultan pengawas. Kalau misalkan sudah diakui oleh konsultan pengawas, apakah itu pekerjaan tersebut sudah diakui? Apakah itu melanggar? Sekarang kita melihat bahwasanya dalam rekayasa progress report ini bahwa seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan itu bertujuan untuk memperoleh pembayaran dari BPKS. Namun demikian ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume dengan total sebesar 15,9 miliar. Bapak tahu nggak siapa saja yang menjadi subkontraktor atau supplier di dalam pekerjaan dermaga Sabang? Itu ada tertulis. Siapa Pak namanya? Untuk subkon itu siapa? Untuk supplier itu siapa? Mungkin ada di LHP. Saya tidak bawa Pak, karena sebetulnya Bapak Coba diperiksa 2 dibacakan. minggu lagi Pak. Ada di- Jadi saya tidak bawa baik. berkasnya. BAP-nya. BAP-nya ada. Mana ada? Ya. Apakah Bapak juga bisa menilai bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh BPA mengenai tiang pancang atau pemasangan tiang pancang tadi itu adalah pekerjaan spesialis atau bukan? Itu masuk ke area Bapak untuk mengaudit atau tidak? Untuk menilai? Tidak. Tidak. Jadi saudara tidak bisa menilai itu apakah spesialis atau bukan pekerjaannya ya? Kalau memang tidak, bilang aja tidak Pak, saya sudah Pak. Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara itu mendapatkan dokumen-dokumen dari penyidik ya? Benar ya mulia? Ya. Apakah di dalam dokumen-dokumen yang saudara terima, ahli itu ada dokumen dari konsultan pengawas? Pernah melihat? Ada dokumen dari pengawas. Coba saya ada yang mulia. Ada ya? Ada. Tapi secara rinci saudara bisa menerangkan? Kalau secara rinci saya sudah ingat lagi yang mulia. Nggak ingat ya, tapi ada di situ. Ada. Kalau kemudian dengan PHO atau FHO, ada nggak? Sepertinya ada yang mulia. Sepertinya ada. Iya. Coba di Kalau dalam dalam LHP tidak ada. Lah, Tidak tersebutkan di sana. biasanya di dalam laporan LHP itu kan pasti di akhir-akhir ya. Di Iya. akhir-akhir ada sumber dari di mana data-data itu diperoleh. Ada tidak di situ? Cuma di dalam laporan kami tidak ada. Cuma satu hal yang saya yakini adalah salah satu penyimpangan yang kami temukan adalah rekayasa progress report. Sehingga ketika pembayaran bisa 100%, itu berarti juga di PHO-nya juga menyatakan pekerjaan telah selesai. Ya. Tapi dalam kenyataannya terdapat kekurangan volume seperti yang kita temukan pada saat pemeriksaan fisik di lapangan. Ya, Demikian yang mulia. makanya saya tanyakan tadi, saudara kan mengatakan bahwa pekerjaan itu selesai kan begitu. Apakah itu kemudian didukung dengan PHO atau FHO, ada enggak kan gitu. Tapi setahu saudara ada ya? Ada. Tapi itu tidak ada dalam LHP. Nah, kemudian saya ingin coba saudara menjelaskan, tadi kan kita sebut-sebut ada Nindya Sejati JO gitu. Benar. Ya. Siapa sih Nindya Sejati JO itu sebetulnya? Nindya. Kalau dari dokumen-dokumen yang saudara Iya. baca itu. Itu adalah joint venture atau joint operation antara Nindya Karya dengan PT Tuas Sejati. Joint operation antara Nindya Karya dengan Tuas PT Tuas Sejati. Sejati. Nah, kemudian terkait dengan legal standing. Dalam sidang ini, PT Nindya Karya diwakili oleh Haidar Akarim selaku Direktur Utama PT Nindya Karya Persero, sedangkan PT Tuas Sejati diwakili Muhammad Taufik Reza sebagai Direktur Utama. Perbuatan kedua korporasi ini, kata jaksa, dilakukan bersama-sama dengan Heru Sulaksono selaku kuasa Nindya Sejati Joint Operation atau JO sebagai penyedia barang dalam proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang, Ramadhani Ismi almarhum selaku PPK pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam kegiatan proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang
tahun anggaran 2006-2011. Keduanya telah diputus bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Jangan terombang ambing. Ditanya lain. Bapak sekarang saya tanya, ini tidak fair. Saya tanya sekarang, tua sejati Nindya karya Bapak katakan tidak layak. Apa dasar Bapak? Coba. Saya berdua aja, dua dulu. Dua. Oke, kita ngopi. Kita ngopi. Kita ngopi, kita ngopi. Kita ngopi. Saya menantang ini bagus sekali karena dia bisa menilai perusahaan orang layak atau tidak layak. Kenapa ada begitu? Ini Pak Agus ini bikin kita. Kemarin ada kesepakatan. Allah. Saya undur 2 minggu ya, undur. Dia jebak. Tidak ada bos, tapi kita sudah sepakat 2 minggu lagi. Ini ahli, tidak boleh begitu Pak.